Selamat siang, Pak. Perkenalkan, kami dari PIR 26. Nama saya Winda Nancy Viola Sitorus dengan NIM 12S24019 dan PIR saya. Michael Pratama Nasution dengan NIM 12S24003. Di sini kami akan menjelaskan T02 kami, control structure. Pada sesi ini, Anda diminta untuk menyelesaikan sebuah persoalan percabangan sederhana dan sebuah persoalan kombinasi antara percabangan dan perulangan. Teks 1, next 3 months. Tuliskan sebuah program yang akan membaca sebuah masukan dari STDIN berupa bilangan bulat X sama dengan 1, 2, 3, sampai dengan 12. X adalah representasi dari bulan dalam satu tahun kalender. Nilai 1 merepresentasikan bulan Januari, nilai 2 merepresentasikan bulan Februari, dan seterusnya. Berdasarkan nilai X, tuliskan 3 nama bulan dimulai dari bulan yang direpresentasikan oleh nilai masukan. Setiap nama bulan dituliskan dalam satu baris keluaran ke STDO. Sebagai contoh, jika nilai masukan X adalah 3, maka program akan memberikan keluaran sebagai berikut, yaitu Maret, April, dan Mei. Jika berdasarkan nilai masukan jumlah bulan dalam setahun kurang dari 3 bulan, maka diulang kembali ke bulan awal. Harap diperhatikan, karena terjadi perlintasan tahun, maka di antara keluaran bulan terakhir atau Desember dan bulan awal Januari diselipkan keluaran New Year. Sebagai contoh, jika masukan X adalah 11, maka program akan memberikan keluaran sebagai berikut, yaitu November, Desember, New Year, dan Januari. Lalu di sini saya akan menjelaskan dari T0201.c. Pertama-tama include studio.h, lalu kita declare integer main-nya, lalu declare bulannya, lalu dimasukkan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, sampai dengan Desember. Program ini dimulai dengan mendeklarasikan variabel X yang akan digunakan untuk menyimpan input dari pengguna. Sebagai array bulan dideklarasikan yang berisi nama-nama bulan, yaitu Januari, Februari, sampai dengan Desember. Program ini menggunakan scanf untuk meminta pengguna memasukkan angka. Nah, nanti angka ini diharapkan berada dalam rentang 1 hingga rentang 12, di mana 1 itu mewakili Januari, 2 mewakili Februari, sampai dengan 12 itu mewakili Desember. Nah, setelah pengguna memasukkan angka, program akan mengurangi nilai X-nya dengan 1, di mana ini dilakukan agar indeks array bulan sesuai, karena array DC itu dimulai dari 0, atau Januari menjadi indeks 0, Februari menjadi indeks 1, dan seterusnya. Program ini untuk mencetak nama bulan yang sesuai dengan nilai X menggunakan printf. Nah, ini dilakukan dengan mengakses elemen array pada bulan indeks X. Program ini kemudian digunakan untuk memeriksa nilai X untuk menentukan bulan-bulan berikutnya yang akan dicetak. Nah, jika X-nya ini sama dengan 10, yang berarti November, nah program akan mencetak bulan Desember atau indeks 11, lalu mencetak New Year, dan kemudian mencetak Januari sebagai indeks 0. Nah, jika X sama dengan 11 yang ini, yang berarti Desember, nah program akan mencetak New Year, bulan Januari, dan juga bulan Februari. Lalu program ini jika else if-nya X sama dengan X itu selalu benar, sehingga bagian ini tidak akan pernah dieksekusi dengan cara yang diharapkan. Nah, ini adalah kesalahan logika karena seharusnya kondisi ini tidak perlu ada. Lalu program ini diakhiri dengan return 0. Lalu kami akan mencoba untuk memeriksa apakah program kami berjalan dengan baik. Kami akan memasukkan 3. Nah, output yang dikeluarkan itu adalah Maret, April, dan Mei. Lalu kami akan memasukkan 10.
Nah, di sini output yang terkeluar itu adalah Oktober, November, dan Desember. Semisal kami memasukkan 11, nah di sini keluar bahwa November, Desember, New Year, lalu Januari, seperti yang diminta pada soal. Ini artinya output kami berhasil. Lalu pada akhir, program ini berfungsi untuk menampilkan nama bulan berdasarkan input pengguna dan juga menampilkan bulan-bulan berikutnya. Lalu yang T0102.c akan dijelaskan oleh peer saya. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan untuk yang task kedua yaitu donat penting. Skor adalah 60 poin dari file T01_02.c. Jadi di sini Ucok dan Butet adalah sahabat sejati, bak pompong dan kupu-kupu. Ucok dan Butet sama-sama pecinta donat jajanan murah meriah ciu di lidah. Sabtu lalu, sebuah toko spesialis menjual donat baru saja buka. Itu Donat Amazing. Karena donat jualannya enak, toko tersebut selalu ramai dikunjungi pelanggan, terutama di sore hari. Karena penasaran dan tak ingin ketinggalan, Ucok dan Butet kemudian mengunjungi toko donat tersebut di pagi hari untuk menghindari persaingan. Sampainya di toko donat, Ucok dan Butet seolah tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Hati mereka berbunga-bunga karena melihat berbagai varian donat yang begitu rupa. Dalam melayani pelanggan, Donat Amazing mewajibkan setiap pelanggan untuk mengantre dengan rapi. Pelanggan dilayani satu persatu, setiap pelanggan hanya diizinkan melakukan satu transaksi dalam satu waktu. Setiap transaksi hanya diperbolehkan paling banyak membeli 3 buah donat varian apapun. Pelanggan dapat membeli kembali dengan mengulang antrean. Untuk melayani satu transaksi, pembelian diperlukan tepat 3 menit. Ucok dan Butet pun mengantri. Nah, masih pagi, maka benar saja Ucok dan Butet dengan toko. Dalam antrean Ucok selalu mendahului Butet. Ucok ingin membeli 4 buah donat, sementara Butet ingin membeli 7 buah donat. Dengan menerapkan aturan toko, maka Ucok dan Butet tak cukup mengantre satu kali. Ucok harus mengantre 2 kali, sementara Butet harus mengantre 3 kali. Dapat diilustrasikan antrian sebagai berikut, yaitu Ucok, Butet, dan Butet. Jika dihitung waktu tunggu yang harus dilalui, maka waktu tunggu Ucok adalah 9 menit, sementara Butet memerlukan 15 menit. Dan total waktu tunggu mereka adalah 24 menit. Tugas Anda adalah mengembangkan sebuah program yang mensimulasi antrean di toko donat tersebut sehingga dapat dihitung waktu tunggu yang diperlukan Ucok dan Butet. Program akan membaca 2 buah nilai numerik, yaitu X1 dan X2, di mana itu adalah input dari berapa banyak Ucok dan Butet akan mengantre atau mereka membeli donat dari STDN, STDI, IN yang masing-masing merepresentasikan jumlah donat yang ingin dibeli Ucok dan Butet. Jika tidak membeli, maka tidak perlu mengantre. Program kemudian akan menampilkan 3 baris keluaran std out. Baris pertama adalah lama waktu tunggu, kemudian baris kedua adalah lama waktu tunggu Butet, dan baris ketiga adalah kombinasi lama waktu tunggu keduanya. Sebagai contoh, jika Ucok ingin membeli 4 buah donat dan Butet ingin membeli 5 buah donat, maka program akan menampilkan keluaran sebagai berikut. Jadi kesimpulannya di sini untuk yang pertama-tama, bahwasanya di sini ada kesalahan logika dari output expected, yaitu total dari donat yang dibeli sudah benar, yaitu 9, tapi jumlah waktunya ini adalah salah. Kemudian untuk input yang diberikan itu adalah 4 dan 5. Kemudian saya akan menjelaskan programnya. Untuk pertama-tama di sini saya menginput yaitu library include studio.h sebagai library-nya, kemudian ada integer main untuk menampung semua fungsi. Di mana di sini yang pertama saya deklarasikan X1 untuk menampung nilai Ucok, kemudian X2, kemudian scanf untuk input atau memasukkan kedua nilai tersebut. Kemudian di sini ada integer waktu tiap transaksi, saya buat adalah 3, kemudian integer maksud tiap transaksi adalah 3. Jadi dikarenakan maksimal pembelian donat tiap kali transaksi itu adalah 3. Kemudian integer antrian Ucok. Jadi di sini inputan untuk jumlah donat yang dibeli ditambah dengan waktu transaksi dan dikurang 1, baru dibagi dengan max tiap transaksi, yaitu adalah 3.
Kemudian ada integer antrian butet sama halnya. Kemudian integer waktu tunggu ucok ada sama dengan 0, waktu tunggu butet ada sama dengan 0, total sama 0. Ini adalah kondisi awal. Kemudian di sini saya menjelaskan bagaimana konsepnya. Di sini saya menggunakan while, di mana untuk kondisi di mana adalah bisa nilai adalah untuk antrian itu adalah 0 dan 0. Ini dikarenakan belum ada. Jadi jika antrian ucok sama dengan 0, kemudian antrian butet adalah lebih besar dengan 0. Jika antrian ucok lebih besar sama 0, total ditambah, ini menggunakan operator tambah, itu total ditambah waktu tiap transaksi, kemudian waktu tunggu ucok sama dengan total, kemudian waktu antrian ucok, kemudian adalah if antrian butet lebih besar dari 0 dan total menggunakan operator tambah waktu tiap transaksi, kemudian waktu tunggu butet sama dengan total, antrian butet sama dengan antrian butet yang terakhir antrian butet. Jadi di sini konsep akhirnya itu adalah bagaimana tiap-tiap antrian ini adalah disekat. Artinya tiap transaksi hanya boleh maksimal 3, kemudian mereka harus memberikan antrian mereka kepada orang dan membeli sisa dari yang mereka butuhkan untuk sisa donat yang mereka inginkan. Jadi di sini saya akan mencoba menjalankan atau mengcompile programnya sesuai dengan inputan yang diberikan. Jadi di sini sesuai dengan soal, bahwasanya di sini inputannya adalah 4 dan 5. Jadi di sini saya input 4, kemudian 5. Nah di sini jadi yang benar itu adalah 4, 5 jumlah donat mereka, kemudian lama mengantrinya, kemudian jumlah mengantri mereka itu tepatnya adalah 12. Sudah sesuai dengan output expected yang sudah dihitung ulang kemarin oleh kami dan asisten dosen. Baiklah Pak, sekian hasil dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.